Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Sayyidul Ayyam, hari yang paling baik di antara hari-hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita masih diberikan nikmat iman, nikmat istiqamah untuk beribadah kepada Allah, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Maka kita bersama-sama mendengarkan wasiat-wasiat keimanan, wasiat-wasiat takwa yang akan khatib sampaikan di siang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Berawal dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, besok di hari kiamat tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum diminta pertanggungjawabannya terlebih dahulu tentang 4 persoalan, kata Nabi. Yang pertama, an umrihi fima afna, umur yang diberikan oleh Allah akan diminta pertanggungjawabannya, di mana umur itu dihabiskan. Afa khalaqnakum abasa, apakah hidup yang diciptakan oleh Allah untuk hal yang sia-sia, tidak bermanfaat? Semua itu akan dituntut, akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, apakah manusia itu akan memilih jalan yang fujur, jalan yang bengkok, jalan zina, jalan khamr, jalan judi, jalan ghibah, jalan yang menyesatkan manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya manusia itu akan memilih jalan takwa, jalan ikhlas, jalan amal baik, jalan amal soleh, jalan tawakal, jalan ridho yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup akan berakhir dengan kematian. Hidup akan berakhir dengan tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik beramal soleh atau amal salah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah manusia itu menyadari
bahwa hidupnya akan beribadah kepada Allah. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tentulah manusia itu tidak akan berlena, berleha-leha, tertawa, terbahak-bahak hidup di dunia ini, bahwa semua itu akan dipertanyakan, akan dituntut di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuada, hati dan fikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan ditanya, akan disoal, akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak ada kehidupan dunia ini melainkan hanya penipuan. Ditipu manusia oleh jabatan, ditipu manusia oleh harta, ditipu manusia oleh pangkat yang membuat dia lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup yang diberikan oleh Allah, mestilah kita berfikir panjang bagaimana ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, membawa bekal-bekal soleh yang sudah kita tanam dalam kehidupan dunia yang fana ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an syababihi fima abnah, masa muda, pernah hidup masa muda, di mana umur masa muda itu dihabiskan. Masa muda adalah masa-masa pubertas, masa-masa untuk di mana hawa nafsu akan selalu mengajak kepada jalan yang jelek. Maka masa muda yang digunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masa-masa muda digunakan untuk sujud kepada Allah, maka itu akan menyelamatkan seseorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mesti ingat yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia nanti dapat naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Matahari sejengkal dari kepalanya, matahari 1 mil jauhnya, panas luar biasa. Manusia laki-laki dalam keadaan telanjang dikumpulkan di padang mahsyar. Tapi ada orang yang tenang, dapat naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang itu? Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang digunakan untuk beribadah, anak muda yang sibuk mendekatkan diri kepada Allah, sibuk sujud kepada Allah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masa-masa muda adalah yang paling tepat untuk kita beribadah, karena di situ badan masih sehat, di situ badan masih segar. Ketika badan sudah tua, diuji oleh Allah, nikmat sudah banyak dikurangi oleh Allah, keadaan tubuh sudah makin lemah, keadaan mata sudah makin kabur, maka disitulah masa-masa muda menikmati hasil beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gunakan masa muda untuk beribadah kepada Allah. Gunakan anak-anak muda untuk sujud taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pengajian, ikut. Ada yasinan, ikut. Ada persatuan-persatuan pemuda, ikut. Karena di situ kita dididik untuk beribadah, lebih semangat lagi mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi maza amila bih, orang yang waktu berilmu, di mana ilmu itu diamalkan. Ketika dititipkan ilmu oleh Allah, ilmunya digunakan untuk apa? Apakah untuk menyalah-nyalahkan orang lain, mendebat orang lain? Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, yubtaghu bihi wajhullah, yang semestinya mencari keridhaan Allah, tapi orang ini hanya mencari ardhan minad dunya,
hanya dunia yang dia cari, lam yajid irfal jannah, maka ilmu tersebut tidak akan mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dititipkan ilmu oleh Allah, bawa umat untuk lebih dekat kepada Allah, nasihati umat itu untuk lebih taat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak manusia untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu punya ilmu lalu tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka ingatlah apa kata Rasulullah yang disabdakan dalam hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila an ilmin fakatamahu, yauja'a yaumal qiyamati mulajjamin bilijamin min nar." Orang yang ditanya tentang ilmu lalu dia menyembunyikannya, dia tidak menjawabnya, padahal dia tahu dia tidak mau berbagi dengan ilmunya, maka orang yang semacam ini akan diberikan kalung dari api neraka, akan dikalungi dengan kalung dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Maka ilmu yang sudah diberikan oleh Allah bukan untuk mencaci maki seseorang, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mendebat orang lain. Semakin banyak ilmunya, semakin datang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak ilmu, banyak ujiannya di hadapan Allah, seperti pohon yang tinggi. Makin tinggi pohon itu, makin besar hembusan angin. Makin banyak ilmunya, makin banyak cobaan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Jadikan ilmu itu untuk mendekatkan diri, mengajarkan orang lain kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik bukan manusia yang pergi bolak-balik ke kota Mekah. Manusia yang paling baik bukan banyak hafal Qur'annya. Manusia yang paling baik bukan banyak hafal hadisnya. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Ketika dititipkan ilmu oleh Allah, gunakan ilmu itu yang bermanfaat. Ajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia itu akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu kau dapat dan kemana harta itu kau belanjakan. Ketika dititipkan harta oleh Allah, ringan membantu orang lain. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dia suka menolong dengan harta itu. Dia suka mendekatkan diri kepada Allah dengan harta itu. Dia bantu yang lemah. Dia bantu uluran tangan memberikan kepada orang yang memang memerlukan pertolongan. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba kalau hamba itu menolong saudaranya. Harta itu akan menjadi dua. Apakah harta itu akan menjadi fitnah atau menjadi penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah pernah menyampaikan di dalam hadisnya. Rasulullah pernah menyampaikan di dalam hadisnya bahwa ketika seseorang dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah seorang yang dititipkan harta oleh Allah itulah menjadi fitnah ketika harta itu tidak bisa dibawa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta akan menjadi sesuatu musibah yang besar di hadapan Allah kalau dengan harta itu tidak bisa kita memberikan pertolongan kepada orang lain, sulit memberi pertolongan bantuan kepada masjid, sulit membantu 2 sak semen untuk membangun rumah Allah, sulit untuk membeli tikar yang lembut ketika diberikan harta untuk disumbangkan kepada masjid rumah Allah. Bagaimana harta yang menjadi penolong di hadapan Allah? Dengan harta itu dia bantu anak yatim. Dengan harta itu dia tolong orang miskin. Dengan harta itu dia bantu madrasah-madrasah.
maka itulah yang akan kekal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu punya harta, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu kau dapat dan kemana harta itu kau belanjakan. Depan belakangnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 persoalan yang akan dipertanyakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika sudah dunia ini berakhir dengan hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث